Pada suatu ketika, Pak Hendra mendengar percakapan para penggali kubur bahwa 2 hari yang lalu mereka baru saja menguburkan jasad orang yang ditumbalkan. Wahai manusia, apa yang kamu inginkan? Semua orang mempunyai sejarah masing-masing. Tak salah bila kita mencari tahu dari mana asal sejarah leluhur kita. Dengan niat yang tulus, kami melangkah dan mencari tahu dengan petunjuk ilapat dari Sang Pencipta. Pak Hendra adalah seorang pengusaha yang sukses dan kaya raya. Dia mempunyai istri yang sangat cantik dan hanya dikaruniai 1 orang anak. Hidup keluarga Pak Hendra sehari-harinya selalu bahagia dan berkecukupan. Apapun yang ia mau pasti terlaksana. Tetapi roda kehidupan selalu berputar. Saat ini Pak Hendra bangkrut dan tidak punya apa-apa lagi. Hidupnya sangat susah, bahkan lebih susah daripada orang-orang yang susah. Semua perusahaan yang ia miliki semuanya disita oleh bank. Bahkan istrinya pun dengan tega meninggalkannya pada saat ia dalam keadaan terpuruk. Hari itu Pak Hendra didatangi orang-orang suruhan rentenir untuk menagih hutang. Bunga hutang Pak Hendra sudah melebihi uang yang ia pinjam. Orang-orang itu mengancam, bahkan sampai melukainya. Karena Pak Hendra sudah tidak bisa membayar hutang lagi. Dengan sangat tega, orang itu pun menyita rumah satu-satunya yang Pak Hendra miliki. Dengan langkah tertatih-tatih, Pak Hendra harus rela meninggalkan tempat tinggalnya. Kakinya melangkah tanpa tujuan. Pikirannya melayang tanpa arah. Air matanya menetes tak henti karena memikirkan nasibnya yang sekarang ia alami. Sesekali ia teringat akan anak sayangannya yang telah dibawa pergi oleh istrinya. Atas kejadian cobaan yang bertubi-tubi, pikirannya pun menjadi kacau. Di saat itu, ia teringat akan guru spiritualnya yang lama tidak ia kunjungi. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung melangkah berjalan menuju rumah orang tua itu. Sesampainya di sana, orang tua itu menyambutnya seperti anaknya sendiri. Pak Hendra pun lalu menceritakan kejadian dirinya yang dihantam cobaan-cobaan yang membuatnya putus asa. Karena merasa kasihan, orang tua itu memberikan solusi kepadanya dengan jalan pintas. Ia menyuruh Pak Hendra menjalankan ritual pesugihan kain kafan. Apa pesugihan itu meminta tumbal, bah? Tanya Pak Hendra. Tumbal pesugihan kain kafan tergantung keinginanmu, kata orang tua itu. Apa kamu mau? Tanya Pak tua. Mau bah, jawab Pak Hendra. Apa kamu siap menjalani persyaratannya? Siap, bah. Apapun persyaratannya saya akan jalani, asalkan saya bisa terlepas dari derita ini. Apa persyaratannya, bah? Tanya Pak Hendra. Kamu harus mencari kain kafan yang menjadi korban pesugihan, jawab orang tua itu. Lalu kamu ambil kain kafannya dan hamparkan di tanah yang datar. Lalu baca mantra yang nanti Abah berikan.
sampai kain kafan itu berdiri menyerupai manusia, dan mintalah apa yang kamu inginkan. Niscaya ia akan memenuhinya, kata orang tua itu. 3 hari kemudian Pahendra pun pergi meninggalkan gurunya dan mencari kuburan korban pesugihan. Rasa takut Pahendra sudah tidak dihiraukan lagi. Tekad yang kuat membuat ia buta akan apa yang ia lakukan. Satu persatu pun kuburan digali, namun hasilnya tidak seperti yang ia harapkan. Pada suatu ketika, Pahendra mendengar percakapan para penggali kubur bahwa 2 hari yang lalu mereka baru saja menguburkan jasad orang yang ditumbalkan. Spontan, Pahendra pun menghampiri kuburan tersebut dan langsung menggalinya. Dan benar saja apa yang telah diceritakan para penggali kubur. Di dalam liang lahat, tangan Pahendra pun langsung membuka sehelai kain kafan membungkus sebatang gedebong pisang. Langsung diambil Pahendra dan pergi meninggalkan tempat itu. Di tanah yang datar, tepatnya di bawah jurang tebing, dikelilingi pohon bambu, Pahendra langsung menghamparkan kain kafan yang dibawanya. Pahendra pun langsung duduk bersila, membacakan mantra yang diberikan oleh orang tua itu. Selang beberapa saat, kain kafan itu pun bergerak dan terlihat berdiri tegak di hadapan Pahendra. Wahai manusia, apa yang kamu inginkan? Tanya makhluk itu. Saya ingin uang dan ingin kaya lagi seperti dulu, jawab Pahendra. Aku bisa mengabulkan apa yang kamu inginkan, tapi semua itu ada syaratnya, kata makhluk itu. Apa syaratnya, Bah? Tanya Pahendra. Nanti, setelah apa yang kamu inginkan aku penuhi, baru aku akan mengambil syaratnya, jawab makhluk itu tanpa memberitahukan syarat yang akan dimintanya. Tak lama makhluk itu pun pergi meninggalkan Pahendra untuk mengambil apa yang ia minta. Makhluk itu pun memasuki setiap rumah-rumah warga
dan mengambil uangnya tanpa terlihat oleh mata siapapun. Setelah cukup uang yang diambil, makhluk itu pun menghampiri Pak Hendra yang masih duduk bersila di bawah pohon bambu bitung. Tiba-tiba buntelan uang yang dibungkus kayu kafan jatuh di hadapannya. Apa yang kamu inginkan sudah aku penuhi. Sekarang tinggal aku mengambil timbal baliknya, kata makhluk itu tanpa memberitahu syarat yang makhluk itu inginkan. Duit! Bah, nuhun bah! Beunghar deui aya namanya. Nuhun! Bah! Aduh! Sementara itu di tempat lain, anaknya Pak Hendra yang bernama Dika sedang bermain sendirian. Tiba-tiba muncul makhluk berjubah putih langsung menyelimuti Dika dengan sekelebat pergi menghilang. Sementara tubuh Dika tergeletak di tanah tak bernyawa. Dika? Sementara itu Pak Hendra yang tampak bahagia setelah membawa uang langsung terkejut melihat anak satu-satunya tergeletak di tanah sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata itulah syarat yang diinginkan makhluk itu. Nyaho pikiran. Wah hayang muja-muja kos gitu. tidak ada perjanjian tanpa pengorbanan. Aku mengambil anakmu sebagai syarat dari apa yang kamu inginkan. Sekarang nikmatilah apa yang kamu minta. Dan ingatlah, setiap manusia yang bersekutu denganku akan menjadi pengikutku dan tidak akan kulepaskan